Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Nimas Galuh Ramadhani, mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 17681029 dari KKNDR kelompok 22 dengan DPL Ibu Dr. Jumira Warliza Susi MPD. Teman-teman semua pasti tahu kan berita apa aja sih yang setiap hari selalu muncul dan bisa dibilang itu menarik perhatian seluruh masyarakat dunia. Apalagi ya kalau bukan COVID-19. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai optimalisasi Ziswaf di tengah pandemi COVID-19. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Wabah COVID-19 yang menyebar hampir ke seluruh negara di dunia diprediksi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia. Tidak hanya negara berkembang, bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Cina mengalami kontraksi ekonomi yang begitu hebat. Bank Dunia, sebagaimana dilansir dari republika.co.id, menyatakan bahwa sulit untuk menentukan persisnya pertumbuhan ekonomi masa depan, terutama karena cepatnya perubahan situasi. Namun, asumsi awal atau baseline pertumbuhan perekonomian negara-negara maju di Asia dan Pasifik pada tahun 2020 akan melambat 2,1%. Dan untuk skenario yang lebih buruk, minus 0,5%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan tahun 2019 yang sebesar 5,8%. Singkatnya, krisis bahkan resesi ekonomi di dunia di depan mata. Begitu juga di Indonesia. Hal ini diperparah karena pertumbuhan perekonomian kita berbasis pada hutang. Berdasarkan CEIC, data dalam Global Economic Monitor tentang rasio hutang terhadap PDB, jumlah hutang Indonesia tahun 2014 sekitar 24,7% dari PDB. Sementara pada tahun 2019, hutang Indonesia mencapai 30,1% dari PDB. Pada saat wabah COVID-19 menghantam negara-negara di dunia, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi. Maka, jumlah hutang Indonesia setelah COVID-19 ini diperkirakan mencapai 60% dari PDB. Depresiasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar akan menambah kesulitan Indonesia dalam membayar kewajiban hutangnya. Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Pada saat itu, bisa dikatakan tidak begitu berdampak pada sektor UMKM. Bahkan, UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional karena mayoritas mereka tidak masuk dalam sektor keuangan perbankan. Begitu juga pada tahun 2008, terjadi krisis finansial global, sektor UMKM cenderung masih kuat menghadapi badai krisis tersebut. Walaupun sebagian terkena imbas karena sudah masuk dan terlibat dalam institusi microfinance. Sebaliknya, pada tahun 2020 ini, UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan dan terdampak. Karena krisis COVID-19 membuat terbatasnya aktivitas sosial yang mengakibatkan terhambatnya transaksi ekonomi. Sementara masih banyak UMKM yang belum memasarkan produknya melalui pasar online atau marketplace. Ditambah dengan makin langka dan mahalnya bahan-bahan produksi, di sisi lain daya beli masyarakat juga akan semakin menurun. Nah, jadi di awal tadi kita sudah sedikit berbicara mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kontribusi Ziswaf di tengah pandemi. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Berbagai kalangan perorangan ataupun lembaga dan organisasi juga ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 yang penyebarannya semakin meluas khususnya di Indonesia. Tak terkecuali Lembaga Keuangan Sosial Islam. Keuangan Sosial Islam memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosioekonomi masyarakat. Inklusi keuangan serta dampak dari COVID-19, tentu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dapat memaksimalkan dana sosial Islam yang dikelola oleh lembaga zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf, atau yang sering disebut dengan Ziswaf.
khususnya zakat, untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi para mustahik yang nantinya akan berpengaruh kepada peningkatan permintaan yang secara otomatis akan meningkatkan penawaran agar dapat mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sektor ZISWAF harus memainkan peran yang sangat signifikan. Kebijakan PSBB yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, terutama pada kalangan pekerja rentan dan mustahik, harus direspon dengan bijak oleh organisasi pengelolaan zakat dan wakaf seperti Basnas, LAS, dan BWI. Pertama, pada level mikro, Basnas dan lembaga zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial melalui program Cash Forward, yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan COVID-19. Kedua yaitu pada level meso, Basnas dapat memberikan himbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap mustahik. Yang ketiga yaitu pada level makro, Basnas mendapat mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Nasional yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, jadi itu tadi sekilas penjelasan mengenai optimalisasi ZISWAF di tengah pandemi. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.